Saya mohon izin untuk mengabsen dulu yang ada di ruang virtual ini dulu ya, Romo, Bapak Ibu sekalian. Hadir. Untuk SMP Katolik Sudiang, apakah sudah hadir? Sudah siap. Sak kampung itu, sak kampung. Sak kampung, baik. Kemudian SMP Katolik Belibis. Sudah siap. Oke. Sri Kandi dari Belibis sudah ada, Bu. Oke, siap. SMP Katolik Garuda. Siap, hadir, Bu. Oke. SMP Katolik Disamakan Manakale. Makale belum. Halo Makale. Ya, Manakale belum ya? Tadi. Makale. Pak Paulus, ada tadi itu sudah ada 2 itu. Oh iya, ada Pak Paulus. Oke. Itu ada SMP Katolik Makale. Baik. Untuk SMP Katolik Minangga. Minanga. Ya, siap Ibu. SMP Katolik Rembon. Siap, Ibu. Siap. Oke, siap. Sudah lengkap semua ini timnya Romo Karolus bersama Bapak Agustinus Tanggane. Luar biasa. Oke. Ada yang sudah masuk tadi. Kami masih FGD sesi 1. Nah, sudah masuk yang lain tadi, Bu. Oh, gitu, luar biasa. Jadi ikut sesi 1, sesi 2 ini ya. Semangatnya luar biasa kita rasakan di sini. Semoga bisa menjadi berkat buat Ya, kita. alami bosku. Oke, untuk itu kita mulai. Ya, mangkam buku upload nih, nak. Oke, yang terhormat kepada Romo, Budir, Suster, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam ruang virtual ini. Selamat datang, selamat mengikuti FGD pada siang hari ini hingga nanti malam nanti. Sebelum kita mulai kegiatan siang hari ini, mari kita berdoa lagi. Bagi tadi yang sudah mengikuti, kita akan doa lagi, semakin banyak doa semakin banyak berkat gitu ya. Oke. Mohon bantuannya kepada Bapak Yohanes Dadi untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilahkan open mic. Bapak Pastor, para narasumber, Bapak Ibu, marilah kita memohon pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu Tuhan atas segala penyertaan-Mu dari pagi sampai siang ini, sehingga kami dalam keadaan sehat, dan pada siang hari ini kami lanjutkan pertemuan kami pada siang ini. Kiranya Tuhan menerangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, kami boleh mengikuti pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Allah Bapa dalam surga, berkatilah para narasumber kami dapat memberikan masukan-masukan untuk kurikulum yang kami buat, kiranya dapat terselesaikan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami dari awal sampai akhir pertemuan kami ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Yohanes. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti dan menyanyikan dalam hati Indonesia Raya. Kami minta Budir, Bapak Ibu, Romo semuanya untuk bersikap tenang untuk mengikuti lagu Indonesia Raya.
Oke, terima kasih. Selanjutnya mohon Bruder, Suster, Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Dipersilahkan. Nanti kami akan mengulang beberapa kali untuk link presensinya. Bagi yang nanti belum presensi bisa mencari di kolom chat. Untuk selanjutnya, biar kita lebih semangat lagi, mari kita yel-yel luber. Oke, silahkan open mic dengan penuh semangat. Kita katakan luber, yes, gitu ya. Oke, kami akan share videonya. Mari kita yel-yel. Bisa open mic semuanya. Luber, 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 luber. Literasi unggul berkarakter. Yes. Oke, sekali lagi. Semangat. Iya. Luber, luber, luber. Literasi unggul berkarakter. Yes. Oke. Semuanya. Satu lagi untuk menyemangati kita ketika nanti saya bilang Yayasan Paulus Makassar pasti bisa, gitu ya. Oke? Romo Karolus boleh deh yang memimpin. Biar semua semangat. Perang email ya. Oke? Paulus Makassar. Ya. Pasti bisa. Yes. Pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Oke? Romo yang memimpin kita ya. Baik. Yayasan Paulus Makassar. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu. Foto gimana? Oke, untuk menyingkat waktu kita akan mulai FGD 2 ini. Saya serahkan kepada Bapak Agustinus Tanggana untuk memulai diskusi kita bersama para narasumber kita yang keren-keren, yang sabar, dan banyak pembelajaran yang diberikan. Dipersilahkan, selamat berdiskusi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Nike. Selamat siang teman-teman, selamat siang para narasumber, Romo dan para guru yang ada di belakang. Banyak sekali rombongannya ini Bu Nike. Nah, kami ada banyak 24 yang ada di dalam ini yang sesi ini. Mohon maaf sekali lagi Bruder Warto dan para narasumber Pak Heri, Mas Hendy, istirahat kita kurang ini Bruder. Mohon maaf lagi nih. Ya. Ya, baik teman-teman, kesempatan ini kita akan masuk di dalam FGD tahap 2 yang kedua ini, sesi 2 sore hari ini. Dan yang kita akan sampaikan adalah naskah kurikulum kita. Sebagaimana yang pertemuan terakhir yang lalu kita sudah diberikan gambaran tentang bahkan kerangka sudah dikirimkan oleh Pak Heri tentang penyusunan naskah kurikulum kita. Pada kesempatan ini kita akan sharingkan bersama-sama supaya mendapatkan masukan dari para narasumber kita. Kalau bisa nanti jangan terlalu lama karena ada yang akan dibahas oleh narasumber kita nanti yang kita akan gunakan nanti di in-house training di sekolah kita masing-masing, yaitu kurikulum prototype. Jadi nanti penyampaian materinya itu yang sudah disampaikan di naskah akademik tidak usah lagi disampaikan di sini. Yang para narasumber sudah pernah mendengarkan semua, sudah pernah dipaparkan, tidak usah dipaparkan lagi. Nah itu, untuk mengawali ini, mohon kepada Romo Karol untuk memberikan pengantar di awal pertemuan ini. Mohon Romo. Terima kasih Pak Agus. Teman-teman, tadi di sesi pertama saya menggambarkan perumpamaan tentang perjalanan ke Toraja. Ya. Sekarang saya mau menggambarkan perjalanan SMP Katolik Sudiang dari kantor yayasan. Ya. Itu kalau kita berjalan ke SMP Katolik Sudiang dari kantor yayasan, kita tinggal pilih mau lewat mana. Mau jalur cepat, mau jalur lambat. Ya. Kalau jalur cepat berarti lewat tol,
tetapi jaraknya lebih jauh, lambat jalan biasa, tetapi sampainya mungkin kadangkala lebih cepat sampai ke Jakarta daripada sampai ke SMP Katolik Sudiang, ya, karena macet dan sebagainya. Yang saya mau katakan, ada begitu banyak cara, ya, untuk sampai ke sebuah tujuan. Ya, pepatah mengatakan ada banyak jalan ke Roma. Ya. Dan dari sekian banyak cara itu akan sangat bergantung kepada kreativitas kita, pada inovasi-inovasi kita, pada semangat kita, pada kondisi yang ada di diri kita. Dalam pertemuan terakhir kali lalu saya sudah sempat katakan seperti ini. Kalau ibarat kita akan pergi berperang, ya, saya yakin kita tidak akan kalah ketika ikut berperang. Kita akan pulang dengan kemenangan. Kenapa? Karena kita sudah punya cara kita berhadapan dengan segala situasi. Apa cara itu? Tidak lain adalah naskah akademik, naskah kurikulum yang nanti akan terwujud dalam kurikulum kita, dalam materi ajar kita, dalam aktivitas harian kita. Apa yang kita sudah buat selama beberapa waktu ini, 3 bulan terakhir, itu merupakan fondasi yang sudah kita bangun berdasarkan cara-cara kreativitas yang kita miliki. Maka mari, ya, hari ini adalah hari terakhir fokus group discussion, kita manfaatkan kesempatan ini semakin mempertajam cara-cara kita itu. Sehingga ketika kita harus pergi berperang, semakin mudah bagi kita untuk memenangi perang itu. Itu saja dari saya, Pak Agus, ya, para narasumber, Bruder Warto, Pak Heri, Mas Hendy, mohon bantuannya supaya proses kita ini semakin tajam, semakin kuat, ya. Ini yang hadir cukup banyak, sekolah-sekolah ada yang mengikuti, langsung mengikut sertakan guru-gurunya, ada yang ikut menonton, ya, itu luar biasa. Mari kita selalu dengan penuh semangat berbagi, ya, saling menginspirasi, saling menguatkan melalui proses ini. Demikian untuk sementara Pak Agus, nanti terakhir lagi. Ya. Terima kasih Romo. Penguatan yang diberikan di awal ini. Berikut selanjutnya kepada para narasumber, Bruder Warto barangkali memberikan pengantar sebelum masuk di dalam. Baik, Pak Agus, terima kasih, Pastor Karolus. Pengantar saya atau tanggapan saya di sini saja ya, karena terlalu banyak materi nanti saya khawatir sampai jam 8 malam, karena yang 2 hari yang lalu dari kelompok Pangkal Pinang kemarin itu sampai jam 8 malam. Supaya nanti kalau jam 8 malam sini kan berarti Romo jam 9 malam, nah kan itu terlalu malam nanti. Maka sekali lagi saya ngasih pengantar di awal ini saja, nanti prosesnya karena tadi yang pertama itu juga sampai jam 2, ya itu baru kita yang kedua mulai jam 2:30. Pastor, Bapak Ibu semuanya, seperti yang disampaikan oleh Pastor Karolus tadi, perjalanan kita itu kan sudah sekitar 35 harian ya, kita FGD, Kucing, dan seterusnya. Dan kita semua sudah merumuskan core values yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan kampung atau kota masing-masing dengan kearifan-kearifan lokal yang ada. Dan kita semua sepakat nilai-nilai mutiara-mutiara yang ada di sekitar kita. Yang orang Makassar juga punya hal baik. Kalau saya bicara dengan orang Batak, Medan juga mereka punya banyak hal baik dari nenek moyang mereka. Kalau di Manado juga punya, di Jawa pun juga punya. Nah, kita akan mengambil semua itu untuk mendidik, mendampingi anak-anak, dan kita jadikan semacam, kalau Romo Karolus tadi nyebut jalan tol atau jalan arteri biasa ya, itulah jalan yang akan kita rumuskan dalam bentuk kurikulum itu. Itulah trek perjalanan kita di dalam mendampingi anak-anak. Karena ini FGD terakhir itu kan produknya adalah naskah kurikulum atau dokumen kurikulum, peta jalan kita untuk mencapai nilai-nilai yang sudah kita
rumuskan. Nah, setelah FGD 2 ini, nanti kan pekerjaan itu lebih banyak berhasil dan tidaknya proyek besar kita ini lebih banyak ditentukan oleh yayasan dan para kepala sekolah, instruktur. Itu yang nanti banyak menentukan, termasuk tim pengembang kurikulum di sekolah masing-masing. Karena nanti di IHT, apa yang kita rumuskan, baik itu core values, itu keutamaan, akses moral, kemudian naskah kurikulumnya, itu harus kita sampaikan kepada guru-guru. Kalau kita gagal memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru, maka nanti kita akan mengalami kesulitan menggerakkan mereka. Itu mengalami kesulitan. Kita harus sadar, dalam program organisasi penggerak ini yang ingin dibangun adalah semangat gotong royong. Kalau gotong royong itu kan bekerja bersama. Kalau kita belajar Office 365 ada yang istilahnya kolaborasi dan seterusnya. Itu kan istilah komputer ya, bahasanya bahasa IT, kolaborasi. Nah, soal kolaborasi itu kan bangsa kita dari dulu ada yang namanya gotong royong. Hanya di-IT-kan dan tidak di-IT-kan bahasanya. Nah, kita juga dalam mengembangkan sekolah ini juga POP ini berbasis gotong royong. Satu, pertama kepala sekolah. Kepala sekolah ini wajib hukumnya mampu menggerakkan guru. Digerakkan kemana, digoyang kemana, diseret kemana, didorong kemana, dimotivasi kemana, ya didorong, dimotivasi menuju ke arah nilai-nilai inti core values yang sudah kita rumuskan. Keutamaan-keutamaan, pesan Santo-Santa pelindung, kearifan-kearifan lokal. Itulah yang menjadi sumber, yang menjadi fokus kita di dalam mendidik anak-anak. Nah, agar sampai ke sana itu, kita membutuhkan guru-guru. Karena guru-guru itu yang berhadapan langsung dengan anak-anak. Dalam membangun budaya mutu itu guru punya peran sentral. Maka kalau guru tidak mendukung kebijakan kepala sekolah, ini salah dalam konsep program organisasi penggerak. Itu keliru. Hukumnya wajib. Guru itu harus satu misi dengan kepala sekolah. Nah, persoalannya kita mampu nggak menyampaikan misi sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tim pengembang guru-guru ini kepada guru-guru. Mampu nggak menggoyang mereka dengan konsep-konsep itu. Kemudian setelah guru bersedia diajak kerjasama, jangan lupa kita wajib hukumnya dalam mendidik anak-anak kita, wajib melibatkan mitra pihak ketiga. Bisa komite sekolah, bisa lembaga-lembaga yang ada di sekitar, bisa para pengusaha untuk terlibat membiayai kegiatan-kegiatan tertentu, bisa dinas pendidikan, bisa alumni, tokoh-tokoh masyarakat, itu wajib dilibatkan. Risikonya adalah sekolah kita menjadi terlalu ramai. Bapak Ibu kepala sekolah dituntut punya kemampuan manajerial terkait pengelolaan relasi kemitraan ini. Kalau tidak, nanti ada rasa perasaan, wah aku kok dicampuri sekolahku. Lalu merasa kehilangan kekuasaan, merasa kehilangan wibawa. Ini bahayanya. Dan memang dalam batas-batas tertentu, kita rela kehilangan kekuasaan. Contoh, kalau orang tua, kalau mitra kerja, kalau guru punya pendapat yang lebih baik daripada pendapat kepala sekolah, ya sudah itu yang dijalankan. Ini butuh kerendah hatian untuk mengatakan ya, pendapat ibu, pendapat bapak lebih baik untuk urusan ini. Oke, jalani. Nah, ini nggak gampang. Sebagai pimpinan untuk merasa kalau sedikit kehilangan muka seperti itu tidak gampang. Nah, ini diperlukan seperti itu. Dan itu pasti dalam titik-titik tertentu akan sakit. Nggak apa-apa, karena model pengembangan sekolah kita sudah gotong royong sekarang. Tidak lagi sekolah menjadi pemegang kewenangan absolut terkait dengan kebijakan-kebijakan sekolah. Ini saya kira menjadi penting sekali untuk
dibangun. Silahkan nanti kurikulumnya sampai mengakses ke sana. Termasuk ekstrakurikuler harus dipikirkan secara sungguh-sungguh. Jangan hanya pelajaran intrakurikuler. Ekstrakurikuler itu juga pelajaran penting untuk dikelola secara profesional. Mana yang sifatnya humaniora, rekreasi, yang penting senang, yang penting senang. Mana ekstrakurikuler yang bisa berprestasi. Itu harus dikelola secara profesional. Karena di sana juga merupakan bagian atau cara atau jalan untuk mendidik anak-anak. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Nanti silakan didalami selama berproses. Nanti Pak Heri akan banyak menyampaikan, Mas Hendi akan banyak menyampaikan. Selamat berkarya. Kita pertemuan terakhir di FGD. Nanti di tahap berikutnya Bapak Ibu guru sudah bersama-sama akan mengintervensi guru masing-masing sebagai sekolah penggerak. Begitu Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Bruder Warto, pengantar hari ini dan sekaligus menguatkan dan mengarahkan kita apa yang kita mau lakukan pada sore hari ini. Mas Hendi sudah ada nggak, Bruder ya? Ya, terima kasih Pak Agus. Oh, ya. Selamat siang Romo dan Bapak Ibu, kepala sekolah, para guru. Wes makan ora, Pak? Apa gimana? Wes mangan ora? Oh, sudah loh, Pak. Kita itu ada sesuatu yang unik dan mengherankan ya, Bapak Ibu. Ketika kita mengikuti program, kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan itu pasti awalnya itu merasa gimana gitu ya. Ya maaf, mungkin ada keraguan-raguan, ada rasa malas, ada rasa gimana, pokoknya rasa-rasa itu. Akan tetapi ketika kita mengikuti program organisasi penggerak ini, rasanya bahagia terus. Bahkan misalnya Jumat kita ada kegiatan, Seninnya Romo Karol sudah menagih untuk berkumpul bersama di kantor. Dan ini ada sesuatu hal yang membahagiakan. Termasuk setiap kali FGD coaching itu menjadi sesuatu yang kita rindukan bersama. Dan ini sangat baik. Karena kita bergerak dalam kerinduan yang sama untuk mereformasi sekolah-sekolah kita berbasis nilai-nilai, lalu pendidikan karakter, melalui keutamaan-keutamaan, menggali hal-hal yang unggul, mutiara-mutiara yang indah dari kearifan lokal kita dan profil pelajar Pancasila. Dan ini sesuatu yang menurut saya, menurut kami itu kita semua merasa sangat bahagia, sangat bergembira dengan kehadiran program organisasi penggerak ini. Oleh karenanya, memang FGD ini merupakan FGD yang terakhir di tahun ini, FGD 2, tahap 2 yang terakhir. Tetapi jarak ruang rindu ini tetap bisa kita dekatkan, tetap kita bisa lekatkan, sambil menunggu program organisasi penggerak tahun depan. Bagaimana kita tidak lanjuti, alangkah baiknya nantinya di masing-masing yayasan, masing-masing kelompok atau fasilitator, kepala sekolah, lalu instruktur, lalu sampai ke kita akan tahun depan akan menggarap banyak hal kegiatan tentang guru-guru, pelatihan-pelatihan tentang guru, lalu juga berdampak pada peserta didik kita, lalu coaching, bagaimana para coach itu kita sebelum sampai ke April 2022, alangkah baiknya kita tetap bersekutu, berkumpul, menegaskan misi kita. Kan kita akan menyelenggarakan sinode pendidikan ya, bagian dari sinode berjalan bersama untuk pendidikan. Dan marilah kita tetap berbahagia, bersama-sama menentukan garis langkah kehidupan pendidikan kita senyatanya. Demikian saja, Bapak, Ibu, Pastor, kita berdinamika dengan bahagia. Terima kasih. Terima kasih, Mas Hendi. Selanjutnya, Pak Heri, ada Pak Heri mau Cukup, Pak, langsung saja. Oke. Baik Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah dan Instruktur yang saya hormati,
Kita akan memulai FGD kita ini dengan memaparkan hasil naskah kurikulum kita. Kita mulai dari SMP Katolik Belibis. Silakan Bu Irna. Ya Pak. Saya Silakan share screen Bu. sudah muncul. Sudah. Oke, selamat sore Pastor, para narasumber, Bruder Warto, Pak Hendy dan Pak Heri. Selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Di sini saya akan mempresentasikan naskah kurikulum dari SMP Katolik Belibis. Yang pertama sampul depannya, di mana tim penyusunnya yaitu Bapak Agustinus Tanggana, Ibu Hamdana, dan saya sendiri. Lanjut dalam halaman pengesahan belum kami lengkapi, sama seperti kata pengantar, daftar isi juga belum, dan daftar tabel juga belum. Kita masuk dalam bab 1 yaitu landasan kurikulum. Di mana di landasan kurikulum di dalam landasan kurikulum terdapat landasan spiritualitas. Di sini kami mengutip dari seri dokumen gerejawi nomor 23 pada halaman 28. Lanjut saja. Ini masih landasan spiritualitas. Kemudian kami menjelaskan juga mengenai landasan filosofis. Landasan filosofis ini terkait dengan pengetahuan tentang hakikat ilmu pengetahuan yang merupakan menu utama pada kurikulum. Lanjut, kami mengutip ini dari seri dokumen gerejawi dan juga kami mengambil dari jurnal yaitu dari Niam Wahsudi. Di sini juga menjelaskan tentang filsafat, landasan filosofis. Kemudian yang ketiga itu sosiologis dan antropologis. Di sini menjelaskan landasan sosiologis yang kami ambil dari Muhammad Kristiawan tahun 2019 dan juga di sini di landasan sosiologis dan antropologis kami memasukkan dari naskah akademik kami mengenai agama, kemudian suku, dan juga pekerjaan peserta didik kami. Ini kami masukkan dari tim kurikulum 2021 naskah akademik dari SMP Katolik Belibis. Kami masukkan tabelnya. Ini. Kemudian yang keempat, landasan iptek. Kami menjelaskan yang kami ambil dari kurikulum dan pengembangannya pada Jamawi Afghani. Di sini menjelaskan landasan pengembangan kurikulum yang mana layaknya pondasi bangunan. Di sini kami mengutip dari Farah Kamelia tahun 2020. Saya kasih turun saja ya Pak. Terus, yuk. Sama saja ini kutipannya yang kami ambil. Kemudian ada landasan psikologis, kami ambil juga dari Jamawi Afghani.
Dan di landasan psikologis ini berkaitan dengan hakikat peserta didik yang sebagai subjek pendidikan dan pembelajaran sehingga pengetahuan tentang hal-hal apa saja yang memfasilitasi mereka belajar dan yang menghambat mereka belajar itu kami ambil dari Muhammad Kristiawan tahun 2019. Lanjut, di sini juga kami menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum, di mana beberapa teori belajar yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama dari teori behavioristik, menjelaskan bahwa pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Kemudian ada teori belajar kognitif. Kami juga memasukkan teori lingkungan Piaget. Ini kami ambil dari teori belajar menurut aliran kognitif serta implikasinya dalam pembelajaran. Kemudian pada bab 2, di sini memasukkan rumusan visi misi sekolah. Untuk visi ini sudah dari nota yayasan. Begitupun misi yang kami kembangkan. Dan di sini ada tabel dari di dalam nota Yayasan Paulus Makassar merumuskan komponen strategis demi hadirnya kualitas manusia yang seutuhnya dalam beberapa komponen. Yang pertama keunggulan, di mana ada komunitas pendidikan Teruskan yang aja itu, Bu. Oh ya, Pak. Ya, sudah dibahas di naskah. Ya, mohon maaf kalau ada suara. Ya. Di sini kami juga memasukkan penjelasan visi Yayasan Paulus Makassar. Terus saja, terus. Lanjut di bab 3, kami memasukkan model perencanaan kurikulum. Di bab 3 ini model kurikulum. Yang pertama ada model perencanaan kurikulum, di mana ada model perencanaan rasional, kemudian ada model interaktif rasional, ada the disciplinary model, dan model tanpa perencanaan. Nah, keempat model ini perencanaan kurikulum yang akan dikemukakan di atas, yang akan dikemukakan. Kemudian di sini ada menurut Sukma Dinata, yaitu prinsip umum. Yang pertama prinsip relevansi, kesesuaian, kemudian prinsip fleksibilitas, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, dan yang kedua ada prinsip khusus, di mana itu prinsip mengenai tujuan pendidikan, prinsip mengenai isi pendidikan, prinsip mengenai proses pembelajaran, prinsip mengenai alat bantu dan media pembelajaran, dan prinsip mengenai evaluasi. Dan yang keempat itu tujuan pendidikan. Yang pertama ada dari tujuan pendidikan Katolik, tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan SMP Katolik Belibis. Terus ada tujuan pembelajaran, di mana di dalam tujuan pembelajaran ini kami memasukkan taksonomi Bloom yang sebelum direvisi dan yang sesudah direvisi oleh Anderson pada tahun 2021. Ini taksonomi sebelum direvisi, yang dimana C1 itu pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisa, C5 sintetis, dan C6 itu evaluasi. Dan kemudian direvisi oleh Anderson dan Cretwell pada tahun 2021 bahwa yang C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan,
C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu menciptakan. Ini kami ambil dari Faradiba Fauzet. Terus bab 5, struktur teladan. Kami masukkan struktur teladan. Itu ya. Dibaca itu, Bu. Oh iya. Di sini ada nilai-nilai inti, yaitu unggul, karakter, disiplin, dan berwawasan luas. Budaya sekolahnya itu tanggung jawab, dan dilihat dari profil Pancasila, yaitu mandiri dan bernalar kritis. SKL-nya. SKL-nya memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Kemudian memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis. Dan untuk kreatif, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif dan produktif. Dan juga memiliki perilaku yang mencerminkan sikap pembelajaran sejati sepanjang hayat. Kemudian dalam kasih, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif dan komunikatif. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter, jujur, dan peduli. Kemudian dalam misioner, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter, jujur, dan peduli. Dan dalam rumusan kompetensi dasar dan indikator, nilai karakter disiplin, indikatornya itu hadir dan mengikuti pembelajaran sesuai aturan sekolah. Kemudian kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian nilai karakter berwawasan luas, yaitu aktif bertanya dan menjawab selama pembelajaran berlangsung, membaca buku dan literatur lain terkait materi pembelajaran. Dan nilai karakter daya cipta atau inovasi, yaitu aktif mencari sumber belajar, menyusun dan menulis laporan hasil kerja dengan rapi dan menarik. Dan nilai karakter tanggap atau responsif, yaitu menyampaikan kesulitan yang dialami. Kedua, merespon dengan cepat dalam proses pembelajaran. Kemudian nilai karakter bela rasa, yaitu melaksanakan 2S, yaitu senyum dan sapa, berbagi ilmu dengan orang lain. Kemudian nilai karakter empati, yaitu berbicara sopan terhadap orang lain, membantu orang lain. Kemudian nilai karakter menyadari kehadiran Allah, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh, membuat refleksi diri. Terus nilai karakter apresiasi, yaitu menerima hasil karya orang lain, memberi pujian atas keberhasilan orang lain. Ini desain buku. Baru kali itu, lewati aja itu. Kita belum punya itu. Oh, ya. Sampai sini saja ya, Pak? Ya. Sampai di sini saja, Pak. Terus ya. bab 6, yaitu strategi implementasi. Kami masukkan kegiatan intrakurikuler. Kami menjelaskan di sini. Dan kami ambil dari jurnal Jurianto. Kemudian model ED. Terdapat analisis, desain, development atau pengembangan, dan implementation, dan evaluasi. Kemudian model Azure. Saya kasih terus saja, Pak. Ya, terus, yuk. Tinggal sedikit ke bawah kok. Belum selesai semua. Kemudian ada model Dig and Carry.
Ini gambar dari project based. Kemudian project based learning. Kami menjelaskan project based learning itu apa. Sampai situ, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Irna. Itulah yang dari Belibis baru sampai di situ, Bapak narasumber, yang kami selesaikan hari ini. Kita lanjut ke SMP Katolik Sudiang. Sudah jilid kayaknya ya? Ya? Sudah menjilid. Bisa jadi, Romo. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari SMP Katolik Sudiang. Selamat sore, Pastor, Bruder, para narasumber, Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta instruktur, Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan ini, kami dari SMP Katolik Sudiang memaparkan kurikulum yang kami coba untuk buat, dan saya persilakan Ibu Trisna untuk memaparkan kurikulum kita. Silakan Ibu Trisna. Terima kasih Pak. Selamat sore Pastor, para narasumber, dan Pak Agus serta teman-teman guru. Sore ini saya akan mewakili teman-teman dari SMP Katolik Sudiang untuk sedikit memaparkan apa yang sudah kami bahas secara bersama. Di dalam dokumen kurikulum kami ini masih sangat sederhana, tidak seperti teman yang mengawali pembukaan tadi, saya lihat sudah mulai lengkap. Kalau kami punya masih sangat sedikit, masih sangat sederhana. Dimulai dari bab 1 yaitu landasan kurikulum. Di landasan kurikulum ini sesuai arahan narasumber, kami menuliskan landasan spiritual. Di landasan spiritualitas ini kami mengutip dari dokumen gereja dan landasan spiritual dari nota yayasan, yang dimana di isinya itu adalah kita membangun konteks pendidikan dari segi spiritualitasnya. Kemudian setelah landasan spiritualitas itu ada kemudian ada landasan filosofis, ini juga kami kutip dari beberapa jurnal. Kemudian ada landasan sosial dan antropologis. Pada landasan sosial dan antropologis itu kami mengisi latar belakang, ya salah satunya yaitu latar belakang kondisi orang tua peserta didik yang ada di SMP Katolik Sudiang. Hanya saja belum lengkap. Untuk sumber datanya itu kami ambilnya dari data Dapodik yang ada dan formulir-formulir yang sudah kami isi, yang sudah diisi oleh orang tua peserta didik. Kemudian setelah landasan sosial antropologis ada landasan psikologis. Nah, di landasan psikologis ini kami memasukkan beberapa teori-teori belajar yang memperhatikan atau memperhitungkan sisi kejiwaan dari peserta didik. Salah satunya yaitu teori belajar kognitif, dan ada beberapa teori belajar yang lainnya di bawah. Nah, kemudian untuk rumusan misi sekolah ini sudah kami bahas sebelumnya di naskah akademik. Model kurikulum, mohon maaf kami belum melengkapi, tetapi sesuai arahan dari narasumber itu akan kami ambil, akan kami lihat dari dokumen 8 yang sudah dibagikan oleh Pak Agus.
Kemudian untuk struktur teladan. Nah, ini di struktur teladan ini di naskah akademik kami sebenarnya sudah menguraikan, tetapi masih abstrak, masih terlalu umum. Di dokumen kurikulum kami mencoba untuk lebih mengkonkretkan agar kedepannya mudah kami jadikan landasan atau patokan untuk menentukan indikator-indikator sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, untuk nilai inti yang pertama itu disiplin. Nilai keutamaan di sini adalah untuk untuk nilai inti yang pertama itu adalah unggul. Nilai keutamaannya itu ada 3. Kami sudah bertemu dengan para guru dan kepala sekolah dan menghasilkan nilai keutamaannya itu ada 3, yaitu disiplin, berwawasan luas, dan jujur. Kami mencoba mensinergikan dengan nilai budaya dan profil pelajar Pancasila. Di dalam disiplin dan berwawasan luas itu, kami mencoba mensinergikan dengan nilai budaya, yaitu membudayakan satunya kata dan tindakan, serta satunya hati dan budi yang diwujudkan dalam sikap disiplin diri. Kemudian untuk jujur, kami membudayakan nilai budayanya itu yang kami membudayakan jujur terhadap diri sendiri. Kemudian ini sebenarnya ada file dalam bentuk Excel yang lebih mudah dilihat, tetapi kalau tidak terganggu saya lanjutkan saja di sini. Untuk profil pelajar Pancasila kelihatan kok, Bu. Oh ya, terima kasih Pak Agus. Untuk bentuk sinergi dengan profil pelajar Pancasila, untuk disiplin itu mandiri, dan SKL yang sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 itu disiplin itu merupakan perilaku, sehingga kami tuliskan bahwa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. Kemudian untuk berwawasan luas di sini adalah lebih ke konsep pengetahuan, ranah pengetahuan. Kemudian jujur itu ke perilaku. Kemudian nilai inti yang kedua yaitu kreatif. Di dalam kreatif ini ada 3 keutamaan, yaitu yang pertama daya cipta atau inovasi, kemudian tanggap atau responsif, dan partisipatif. Dan nilai budaya yang kami kembangkan dalam ketiga nilai keutamaan ini adalah mengembangkan budaya berpikir global. Berpikir global tetapi bertindak lokal. Itu. Untuk profil pelajar Pancasilanya itu adalah kreatif. Nah, di dalam SKL kalau kita sinergikan berarti ini lebih ke keterampilan bagaimana peserta didik bertindak. Bagaimana peserta didik lebih kreatif, lebih produktif, lebih kritis, dan komunikatif. Kemudian di nilai intikasi. Nilai intikasi itu ada 3 nilai keutamaan, yaitu bela rasa, empati, dan peduli. Di sini kami membudayakan habitus rendah hati untuk nilai ini. Kalau kita sinergikan dengan profil pelajar Pancasila, bela rasa dan empati itu ada di berkebinekaan global, dan peduli itu masuk dalam kategori bergotong royong. Ini lebih ke ranah perilaku atau perilaku afektif ya. Kemudian yang keempat itu adalah nilai keutamaan, nilai inti misioner. Di dalam nilai inti misioner ini ada 2 nilai keutamaan yang kami ambil, yaitu yang kami ambil dari hasil pembicaraan bersama, yaitu menyadari kehadiran Allah dan apresiasi. Dalam hal ini nilai budaya yang kami kembangkan itu adalah membudayakan sikap menjaga, merawat, dan mengembangkan pelayanan yang religius, serta dalam nilai keutamaan apresiasi itu membudayakan sikap dan menjaga, merawat, dan mengembangkan pelayanan yang mengedepankan sikap indiskriminatif. Kalau kami mencoba mensinergikan dengan profil pelajar Pancasila, itu masuk dalam kategori beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bernalar kritis. Kemudian ini perumusan kompetensi dasar dan indikatornya hanya saja belum selesai. Kami baru mengisi di kolom keutamaan sampai pada aspek. Itu saja dari kami, Pak, dari SMP Katolik Sudiang. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadek dan Bu Trisna telah menyampaikan naskah kurikulumnya. Yang berikut, kita lari ke Rembon dulu, SMP Katolik Rembon.
Pak Titus. Terima kasih Pak Agus kesempatannya. Selamat sore para narasumber, pastor, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan kawan-kawan guru yang ada di dalam ruang Zoom ini. Ya, baik, kami akan men-sharingkan naskah kurikulum. Kalau saya lihat bandingkan dengan dua kawan tadi, kami ini masih sangat belum lengkap, tapi kami akan coba men-sharingkan. Semoga nanti banyak kawan-kawan baik dari teman-teman kepala sekolah, dari para narasumber, dari Bu Herwarto, Pak Heri dan Mas Endi, semoga bisa dicerahkan nanti apa yang kami sudah coba buat. Ya, bab 1, landasan kurikulum. Jadi naskah kami ini sudah tampak Pak Agus? Belum, di share screen dulu, belum Pak Titus. Oke. Ya, sudah Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang kami punya ini belum lengkap, belum punya catatan kaki, seperti yang selalu disampaikan oleh para narasumber. Tapi nanti akan kami lengkapi ya. Landasan bab 1, landasan spiritualitas itu kami ini sudah kami ambil dari naskah akademik. Kemudian landasan filosofis kami coba ambil dari Ingarso Suntuloro, Inmajo Mangunkarso, Tuturi Handayani dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian landasan sosiologis antropologis ada ya dari Konjoro Ningrat ini. Dan landasan iptek, landasan psikologis, kemudian ada teori belajar, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, teori belajar humanistik. Kemudian rumasan visi sekolah, ini masih dari naskah akademik. Kemudian model kurikulum. Ini kami ambil juga dari naskah akademik. Kemudian tujuan pendidikan dalam dalam gereja Katolik. Ya, kami juga belum cantumkan catatan kakinya atau sumbernya. Kemudian tujuan pendidikan nasional ya dari Undang-Undang Dasar 1945 mencerdaskan ya di aliannya keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kemudian tujuan pendidikan sekolah masih dari naskah akademik. Isi sekolah. Nah, ini tujuan pembelajaran. Kemudian 5 ini struktur teladan. Ya. Ya, ini kami juga belum lengkap. Ini unggul, keutamanya teladan baik. Ini kami ambil 4. Budayanya, tanggung jawab, disiplin, jujur, dapat dipercaya. Profil pelajar Pancasila kami coba mengambil beriman, bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. Kami juga belum lengkap. Kemudian ini perumusan kompetensi dasar, ya. Jadi ini kami coba masukkan, ini mudah-mudahan para narasumber nanti kami pakai filosofi dalam Bijak Umubarani. Ya, Bijak Umubarani. Artinya kalau dibawa ke dalam profil Pancasila adalah unggul atau tangguh dan berani. Jadi aspek afektifnya ini kepercayaan diri, motivasi dan sikap. Kemudian KD-nya bersyukur karena dirinya diciptakan sebagai cipta Allah yang sederajat, yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. Nah, itu salah satu contoh daripada tanggung jawab. Ya, ini juga belum lengkap. Ya. Disiplin, jujur, dapat dipercaya, kreatif, ya, visioner, eksploratif. Ya, kami ambil 4 ya. Kemudian ada nilai indikasi, belum juga kami lengkapi. Visioner. Kemudian ini strategi implementasinya. Ya, intrakurikuler, kegiatan intrakurikuler. Kemudian ini kami masih sangat kurang dalam ini project base apa. Kemudian project based learning. Belum, masih ada yang masih belum. Selebihnya penjelasan apa kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan non kurikuler. Ya, kemudian ya, saya kira itu saja Pak Agus yang kami bisa buat. Terima kasih kesempatannya. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Titus, tepuk tangan untuk Rembon. Baik, sudah 3 yang menyampaikan. Saya berikan kesempatan kepada para narasumber kita untuk memberikan komentar pada saat ini dari paparan 3 sekolah. Silakan, mulai dari Bruder Warto atau Mas Hendy, atau silakan Bruder. Langsung ke Mas Hendy atau Pak Heri, seperti tadi ya sampaikan di awal. Ya. Silakan Pak Heri. Bapak Ibu, terima kasih luar biasa atas hasil yang kita geluti bersama. Naskah akademik sudah jadi. Kita sama seperti yang dikatakan Romo Karol, ketika kita mau berperang itu sudah mempunyai senjata yang kuat. Dan saatnya senjata itu, bagaimana senjata itu kita gunakan sebagai landasan untuk membuat draft naskah kurikulum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Pastor, ada beberapa catatan yang baik untuk kita perhatikan. Yang pertama, luar biasa yang dibuat oleh Belibis, SMP Belibis dan Sudiang tadi, dan juga Pak Titus dari Katolik Rebon. Saya mulai mencoba untuk mengapresiasi dari Pak Titus
karena naskah akademik yang sangat luar biasa tempo lalu itu Pak, yang Bapak tunjukkan dengan berbagai macam falsafah-falsafah lokal, lalu budaya, cita rasa lokal, kearifan-kearifan, bagaimana itu semua dapat menginspirasi kita membuat naskah kurikulum. Yakni secara singkatnya, di poin bab kelima, dalam kolom budaya itu Bapak bisa memasukkan semua hal, terutama dalam kearifan-kearifan lokal itu, dalam kolom budaya, Bapak. Dalam kolom budaya, sehingga nantinya ketika kita menjajarkan gini ya, kan ada tampak itu akan sangat tampak ketika core value, lalu keutamaan-keutamaan, yaitu keutamaan Santo Paulus dan keutamaan-keutamaan sekolah, budaya, yakni kearifan-kearifan lokal, lalu profil pelajar Pancasila, dalam satu line ini sudah kita tampakkan. Nanti akan lebih mempermudah kita untuk membuat atau menentukan proyek di tahun yang kedua. Kita berbicara lebih dalam tentang proyek, bagaimana membuat KD tadi ya, KD kalau besok akan menjadi capaian pembelajaran, kita sudah bisa menggunakan, menciptakan atau membuat KD sendiri yang selama ini mungkin kita disediakan oleh pemerintah gitu ya Pak, tetapi kita bisa membuat sendiri. Itu luar biasa. Jadi nanti akan membutuhkan kerjasama dan kerja keras dari Bapak, Ibu, semuanya untuk mensejajarkan, mensinergikan antara nilai, keutamaan-keutamaan, kearifan-kearifan lokal, profil pelajar Pancasila. Itu nanti bagaimana dituangkan dalam seluruh lini pendidikan kita. Karena nilai-nilai, keutamaan-keutamaan, kearifan lokal, profil pelajar Pancasila, itulah yang nantinya menjadi budaya sekolah atau ekosistem sekolah. Bagaimana strategi masuknya? Salah satu, ada 4 hal pokok yang perlu kita perhatikan, yakni dalam intrakurikuler, ekstrakurikuler, co-kurikuler, dan non-kurikuler. Jadi setiap kali kita melakukan program dan kegiatan, baik itu intrakurikuler, ekstrakurikuler, non-kurikuler maupun co-kurikuler itu ya, itu berlandaskan dan bernafaskan dari nilai-nilai keutamaan kearifan lokal serta profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah dipermudah dengan program organisasi penggerak Konsorsium Ismaya Jenjang SMP ini dengan adanya struktur keteladanan. Ya, itu yang menjadi masukan. Jadi untuk naskah akademik yang kemarin Bapak buat dari SMP Katolik Rembon, Pak Titus dan kawan-kawan, pastinya guru-guru ada di belakang dengan sangat ramai-ramai itu, mohon bisa dimasukkan dalam naskah kurikulum. Karena ini kita mau memamerkan harta karun yang luar biasa yang kita miliki. Itu. Lalu untuk Belibis dan Sudiang, naskahnya baik, luar biasa. Lalu yang menjadi catatan adalah karena beberapa hal, ini ada keseragaman dengan yayasan, ya, ada keseragaman dengan yayasan karena mungkin yayasan mempunyai reksa kerasulan untuk formasi pendidikan di Keuskupan Agung Makassar, ya, ini jelas. Akan tetapi yang menjadi catatan bagi kita bersama yang perlu kita perhatikan adalah merefleksikan apa yang menjadi pikiran, rasa, perasaan, dan tindakan kita di sekolah sesuai dengan apa yang yayasan pikirkan, gagas, rasa, perasaan, dan yang kedua sesuai dengan konteks setempat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, guru dan kepala sekolah ini nantinya juga mesti merefleksikan
Entah itu landasan-landasan yang ada dalam renstra yayasan, visi misi yayasan, dalam konteks setempat. Ya, ada poin refleksi tersendiri. Agar kalau dalam bahasanya itu sentire cum ecclesiae itu ya, rasa perasaan dengan gereja, dengan yang digagas, yang dipikirkan oleh keuskupan, yang dipikirkan oleh gereja, itu sambung dengan konteks setempat kita. Gitu, itu yang menjadi masukan dari kami, semuanya saja. Ya. Lalu untuk yang budaya, kolom budaya, sekali lagi kita akan mengangkat kearifan-kearifan lokal. Kita mau mengangkat kearifan-kearifan lokal. Jadi dalam kolom budaya itu nanti akan mempermudah kita untuk tadi, untuk proyek tadi, untuk kedepannya proyek. Karena proyek itu ternyata setelah kita gali bersama, proyek itu bernafaskan nilai-nilai, ya nilai-nilai agama, yakni core value kita, lalu keutamaan-keutamaan, kearifan-kearifan lokal, dan profil pelajar Pancasila. Tujuannya jelas, kita mau mengemas ini dalam entah itu desain instruksional atau model instruksional yang nanti akan dijelaskan Pak Heri, karena tadi di bab keempat butuh penjelasan khusus butuh penjelasan khusus. Nanti akan dijelaskan Pak Heri mengapa memilih itu. Jadi tadi kami sempat berdiskusi apakah butuh prasyarat tertentu untuk menentukan model. Jadi ternyata ya butuh. Nah, nanti kita diajak oleh Pak Heri untuk bagaimana berdiskresi ketika kita menentukan model ini, lalu tanggung jawabnya apa? Lalu bagaimana model instruksionalnya? Itu tambahan dari saya, luar biasa. Oh ya, yang beli bis untuk seri dokumen gerejawi nomor 23 begitu ya. Alangkah baiknya juga dijelaskan itu dalam apa, Pak? Judulnya apa? Misalnya 23 itu tadi setelah saya cek itu tentang intermerifika dan gras visimum educationis. Ya, benar Pak Andi. Ya, Andi, itu nanti judulnya di apa? Judul bukunya dan artikel nomor berapanya disebutkan. Oh, yang judul aslinya yang Pak Andi. Ya. Oke, terima kasih Pak Hanya Andi. yang memberi nomor seri itu kan kelihatannya KWI ya. Pastor KWI dulu. Ya, kira-kira seperti itu Bapak. Jadi lebih familiar kita menyebutkan dokumennya namanya apa dan artikel nomor berapa. Itu saja. Semua sudah baik dan siap melangkah untuk reformasi sekolah. Begitu dari saya, nanti akan dilanjutkan Pak Heri. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Andi. Berikutnya Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih. Saya melanjutkan yang disampaikan Mas Hendi. Nanti lupa saya malah merasa berdosa nanti. Yang tadi disampaikan untuk menentukan model begini. Ada yang namanya model desain instruksional, ada yang namanya model instruksional. Model instruksional atau model pembelajaran itu seperti yang Bapak Ibu kenal, misalkan PJBL, PBL, Project Based Learning, Problem Based Learning, dan lain sebagainya. Terus kalau model desain instruksional, model desain, ada kata desainnya, itu adalah sebuah model untuk merancang pembelajaran. Kalau model pembelajaran itu untuk merancang proses pembelajaran. Nah, untuk menentukan model desain instruksional harus memahami
apakah model desain instruksional itu classroom oriented atau product oriented atau system oriented. Gitu. Begitu ya. Nah, kenapa dulu waktu diklat desain instruksional kami menyampaikan ini, memilih model ini, Assure. Model Hennig, Molenda Russell, dan Smaldino itu model Assure. Sama. Karena itu adalah model classroom oriented. Tetapi jika yayasan atau siapapun ingin melihat sistem dari instruksional atau pembelajaran yang ada di sekolah, bisa mempergunakan yang sistem oriented. Misalkan memakai modelnya Dick and Carey. Ini. Contoh ini, model desain instruksional Dick and Carey. Langkahnya seperti ini. Mengidentifikasi, melakukan analisis pembelajaran, kemudian 1, 2, menganalisis kemampuan awal peserta didik secara keseluruhan. Yayasan ingin membuat sebuah sistem pembelajaran di seluruh sekolahan yang ada. Maka yang dipilih adalah model Dick and Carey. Tetapi jika sekolah ingin mendesain sebuah pembelajarannya, ini mempergunakan Assure. Mempergunakan model desain instruksional Assure. Nah, kemudian saya pernah menyampaikan kesamaan dengan RPP. Secara simpel bisa, Assure itu bisa diringkas semacam RPP. Nah, di dalam RPP tersebut, di langkah-langkah pembelajarannya ini, masuklah di situ model pembelajaran. Memakai project based learning, problem based learning, macam-macam seperti itu. Begitu ya, itu 1. Kemudian melanjutkan yang disampaikan Mas Hendy tadi, kolom budaya dari beberapa sekolah itu sebagai contoh dari SMP Sudiang itu menuliskan di kolom budayanya disiplin, jujur terhadap diri sendiri. Kemudian yang di SMP Katolik Rembon, Pak Titus, di kolom budayanya yang 5.1 hampir mirip dengan punya Pak Yohanes Dade, yang 5.1 sama mirip ya. Di situ menuliskan apa ya, pemahaman budaya sekolah. Jadi pemahaman budaya di sini yang kita maksud adalah definisi dari Kuncoro Ningrat, dan di situ adalah kearifan lokal. Jadi yang 5.2.1 itu malah benar, Pak Titus. 5.2.1 itu benar. Itu kearifan lokal masuk di kolom budaya itu benar. Nah, di situ harus dipahami tentang bahwa budaya di kearifan lokal itu filosofi dari budaya itu, sistem berpikirnya itu dilinearkan dengan nilai atau core value atau keutamaan, rasa perasaan yang ada di kearifan lokal tersebut itu dituliskan di situ. Misalkan di Pak Titus itu apa? Musik bambu ya Pak ya? Ya, Onibal loh, ya. Ya, musik bambu itu ada filosofinya kan Pak? Ada. Nah, filosofi musik bambu itu masukkan di kolom budaya tersebut. Sesuai dengan linearkan dengan core value, keutamaan dan seterusnya. Begitu Pak.
Di Bu Trisnawati, budaya yang mau diangkat apa Bu waktu itu Bu? Halo Bu Trisna. Ya, Budaya yang mau diangkat waktu itu apa Bu? SMP Sudiang? Atau Bu Irna Yosa? Di budaya yang mau diangkat waktu itu apa Bu? Kayaknya waktu itu mereka kebingungan, kan ini kan wilayah kota. Oh ya, oke. Tapi waktu itu sejauh saya ingat diskusi-diskusi kali lalu, Sudiang itu kan sempat mayoritas peserta didiknya itu Toraja. Toraja. Nah, cuma hadir itu sudah ada di tengah kota, wilayah perkotaan. Ya. Nah, budaya apa namanya? Kalau di Semarang, Semarang itu pertengahan kota, tetapi di situ ada satu ikon, misalkan Lawang Sewu, kemudian Sampokong itu bangunan, kemudian kalau ada peristiwanya ada Dugderan di situ pasar saat menyambut 1 minggu sebelum Lebaran, puasa, dan di situ ada peristiwa 1 hari karnaval dan ada yang namanya warak ngendok. Nah, ini diangkat oleh Sekolah Semarang. Filosofi warak ngendok ini, warak itu binatang, tetapi juga tidak ada binatang itu. Tetapi itu yang lebih banyak tahu Mas Hendy. Kenapa sampai timbul ada istilah warak ngendok? Nah, itu digali terus, digali filosofinya apa, kemudian produk budaya itu warak ngendok, fisik warak ngendoknya. Itu saya pernah diskusi sama Mas Hendy, ada sekolah yang mayoritas Tionghoa, di situ ada barongsai. Seandainya sekolah itu menampilkan barongsai tetapi kepalanya warak, itu kan ada. Nah, filosofi dari warak ngendok inilah yang dimasukkan di kolom budaya, begitu. Maka mungkin harus digali lebih dalam lagi di kota SMP Sudiang itu mayoritas Toraja, kemudian budaya Toraja yang mau diangkat apa, kemudian filosofinya apa. Contohnya apa, Pastor? Budaya Toraja, Pastor. Produk budaya. Produk ini tari-tarian, kemudian alat musik. Ini persoalan mereka ini kan orang Toraja yang sudah tidak kenal Toraja. Nah, justru di situ, Pastor. Karena nanti di dalam kurikulum prototipe itu akan dikatakan bahwa anak-anak harus mengenal jati dirinya, kemudian budayanya, ini untuk membentuk ketahanan nasional. Kalau di situ anak Toraja sudah kehilangan dan tidak tahu budaya Torajanya, salah satu tujuan pendidikan adalah untuk melestarikan budaya. Maka justru di situ sekolah-sekolah yang ada di kota itu mengangkat kembali, memperkenalkan kembali, kemudian mendesain kurikulumnya dan pembelajarannya agar anak-anak paham filosofi dari produk budaya tersebut. Kemudian kalau itu dalam bentuk tarian, filosofi dari tarian ini apa, dilinearkan dengan nilai-nilai yang ada di sekolah tersebut. Nilai yayasan, keutamaan sekolah, keutamaan Santo Santa Pelindung, kemudian dengan profil pelajar Pancasila. Benang merahnya seperti itu.
Pastor. Maka pada bagian saya coba share screen. Mana ya? Oh, belum saya buka filenya ternyata. Nanti di bagian nanti deh. Bagian nanti saya akan coba tampilkan itu. Kemudian yang Pak Titus tadi di naskah kurikulumnya sempat menyampaikan mata pelajaran, struktur kurikulum. Itu mungkin nanti dimasukkan di KTSP-nya saja, Pak. Nah, kurikulum kita fokus pada kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas, begitu. Kemudian saya kira sudah cukup, tetapi secara keseluruhan luar biasa dari naskah akademik, kemudian naskah kurikulum, tinggal memang nanti karena di situ seperti halnya seperti desain instruksional misalkan. Desain instruksional harus dijelaskan apa sih desain instruksional itu menurut para ahli, sumbernya dari mana, kemudian model desain instruksionalnya apa saja, terus cara memilih desain instruksional. Jadi kurikulum ini yang nanti menjadi pedoman para guru. Guru tahu, membaca kurikulum ini tahu. Begitu. Gitu ya. Jadi ini merupakan panduan untuk memberi koridor jalan pada teman-teman guru kita yang akan menjalankan kurikulum ini. Begitu. SOK semua sudah sungguh sangat luar biasa karena mampu untuk merencanakan sebuah kurikulum. Jadi ada idealisme. Ide dan dokumen itu kan area kurikulum yang ideal. Jadi idealisme sekolahanku mau ku bentuk seperti apa, aku harus membekali anak-anak dengan apa, frame berpikir itu sudah ada semua di teman-teman kepala sekolah dan instruktur ini. Ini yang kami sangat bahagia sekali. Semoga ini dipegang terus. Perkara di dalamnya secara teknis masih ada kekurangan-kekurangan, ini adalah proses yang nanti kita akan dalami bersama-sama. Begitu Pak Agustinus Tanggana, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Eri. Sedikit Pak Eri yang ya, mari Pak. Saya ikuti juga yang FGD 2 yang dulu-dulu Pak Eri. Pada dasarnya itu teman-teman sama dengan kami yang desain buku itu, belum ada ore-oreannya di dalam itu Pak. Ya, sebentar saya mengambil file. Sebentar, saya ada satu file pertanyaan dari Pak Krismanus Simarmata. File saya ada di mana? Jawaban ini. Ya, saya share screen ya Pak ya. Silakan Pak Eri. Ya, kemarin itu saya ditanya oleh Pak Krismanus Simarmata yang dari YPK Don Bosco Medan. Itu ada beberapa pertanyaan, sekalian saja ini begini. Ada pertanyaan ini bagus, cara mengisi kolom standar kompetensi lulusan pada dokumen kurikulum. Awalnya kan formnya seperti ini ya, yang menjadi gagasan kita yang saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian ternyata ini ada kesulitan begitu. Maka kemudian saya kembangkan menjadi ini. File ini nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi ini. Contohnya perubahannya core value-nya beriman, keutamaan tampil apa adanya. Nah, budaya yang diangkat itu adalah Marsyada Pari. Di Sumatera Utara itu ada Marsyada Pari, gotong royong.
Kalau di Makassar, Mapalus itu mana ya? Manado, Toraja. Di Manado ada Mapalus. Nah, ternyata di gotong royong ini ada filosofi kerja ikhlas. Maka di sini dituliskan kerja ikhlas. Profil pelajar Pancasilanya adalah beriman. Kemudian standar kompetensi lulusan ada 3 aspek juga di sini. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap yang ada ini melihatnya di Permendikbud 20 2016 ya. Ya Pak Eri. Ya Pak, mari. Ya. Ya. Beriman. Kemudian pengetahuannya, di pengetahuan itu kan di Permendikbud 20 2016 dijelaskan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Nah, di sisi pengetahuan kognitif kita mengambil, misalkan saya sebagai pengembang kurikulum saya ambil di metakognitifnya. Walaupun ini pendekatannya dominan ke sikap, tetapi di dalam sikap itu kan ada kognitif yang bekerja di situ. Dan yang linier dengan core value beriman adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Ini bersumber dari Permendikbud 20 2016. Keterampilan yang mau dicapai kritis dan mandiri. Kemudian core value nalar dengan keutamaan tindakan benar, budayanya memikirkan sebelum mengucap. Ini ada bahasa Bataknya itu ada, tapi kelupaan saya. Kemudian ada juga di Toraja Pak Eri. Ya, di Toraja juga ada. Ini pantun Hamaguan. Ini Mas Hendy yang Tois Hama apa begitu Pak? Ada. Jadi filosofi dari tindakan benar ini kelihatannya waktu itu yang di Gorontalo itu pernah ada seperti ini juga. Nah, sebelum melakukan satu tindakan, budaya yang ada, filosofi budaya yang ada di suatu tempat itu mencanangkan, memikirkan sebelum mengucap. Begitu. Dan Titus. Memikirkan itu di kemah-kemah itu namanya di Pokada Pak Titus. Oke. Ya. Atau tadi yang saya terpukau itu selalu tali ngararak mata bulawan gitu ya. Jeli mendengar, jeli melihat. Nah, berarti kebesaran hati, berpikir kritis, melibatkan hati nurani, toleransi, lalu ada 10 indikator apa dengan bahasa lokalnya. Ya. Di profil pelajar Pancasilanya ini linear kan? Nalar, tindakan benar, ini. Kemudian profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Kemudian standar kompetensi lulusan yang mau dicapai bertanggung jawab. Pengetahuan masuk saya ambil di prosedural, itu critical thinking tier. Ini saya keluar dari nomor 20 2016. Karena di sini di dalam berpikir kritis, bernalar kritis, basic kita adalah di critical thinking tier. Keterampilannya kritis dan mandiri. Ini nanti saya kirimkan file ini ke kolom chat. Apa yang diisi di kolom tujuan pembelajaran yang ada di dokumen kurikulum? Berisi antara lain pengertian tujuan pembelajaran, fungsi tujuan pembelajaran, cara merumuskan tujuan pembelajaran. Gitu ya. Bagaimana cara membuat KD yang berkaitan dengan core value, keutamaan profil pelajar Pancasila, budaya, dan standar kompetensi lulusan. Awalnya kolomnya seperti ini. Begitu ya. Kemudian perubahannya kami buat semacam ini. Core value beriman seperti tadi, keutamaan tampil apa adanya, budayanya Martial Dapari, filosofi di sini kerja ikhlas, profil pelajar Pancasila dan seterusnya. Aspek afektif,
standar kompetensi lulusan, tulis lagi di sini, kompetensi dasarnya dilihat di naskah akademik. Begitu ya. Kalau mata pelajaran agama, IPA, IPS, dan sebagainya, kompetensi dasarnya dilihat di Permendikbud, sudah diperbaiki yang baru 2018 itu kalau enggak 31, 37. Nah, di naskah akademik itu yang mau dicapai di keutamaan, di beriman, core value-nya, kemudian di budayanya, itu kan kelihatan toh. Kelihatan di sana. Kemudian kita rumuskan menjadi kompetensi dasar di sini. Kemudian rumuskan indikator praksis moralnya. Dari sini nanti kemudian guru membuat tujuan pembelajaran di RPP-nya. Begitu. Terus di sini ada pertanyaan, bolehkah dan baikkah kalau nama kurikulum seyayasan sama? Kami menyarankan sebaiknya beri kebebasan sekolah, memberi nama sendiri-sendiri dari kurikulumnya, sesuai kekhasan masing-masing. Jika yayasan membuat kurikulum induk pun bisa diberi nama sendiri sesuai dengan kesepakatan yayasan. Misal Amore Volesa. Saya memberi jawaban seperti itu. Nah, di buku ini Pak Gustinus Tanggana, ini menjadi tugas yang cukup lumayan juga. Di situ kami menyampaikan di kerangka dokumen itu, core value yayasan tentunya sudah ada. Kemudian, jika core value yayasan itu sudah dibahasakan dalam bahasa pendidikan, oke, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Itu bagus, itu yang diharapkan. Tetapi jika tidak ada atau belum ada buku core value di dalam bahasa pendidikan, kan gini ya, core value, contoh core value yang ada di Pangudi Luhur, itu bahasanya bahasa filsafat, teologi, kemudian konstitusi kongregasi, kemudian macam-macam lah, ada banyak. Dan itu guru jika diminta untuk membaca core value yayasan tersebut tidak akan tahu sama sekali. Maka core value ini dibahasakan dalam bahasa pendidikan. Misalkan ada nilai persaudaraan Ratu Kongregasi atau devosi pada Bunda Maria. Nah, devosi pada Bunda Maria ini kan bahasanya bahasa spiritualitas, bahasa teologi, kemudian bahasa filsafat, bersumber dari dokumen-dokumen kongregasi, bersumber dari konstitusi tahun 1848 atau berapa, Mas Indi ini yang membuat. Saya membaca itu, ya ampun ini apa ya, nanti masuknya di pembelajaran sekolah bagaimana? Maka dokumen core value itu harus dibahasakan dalam bahasa pendidikan yang nyambung dengan orang-orang pendidikan gitu. Ini tugas yayasan. Jika belum ada, jika sudah ada, bagus. Kemudian sekolah itu mempunyai keutamaan yang berbeda-beda kan. Ada keutamaan Santo Santa Pelindung, ada keutamaan sekolah yang tidak punya Santo Santa Pelindung. Misalkan SMP Belibis, SMP Sudiang, tidak punya nama Santo, Santa Pelindungnya. Tetapi kan mempunyai keutamaan sekolah. Begitu. Nah, ini dibahasakan dalam bahasa-bahasa pendidikan. Kemudian buku budaya yang diangkat. Di naskah akademik sudah dibahas tentang budaya yang mau diangkat di sekolah tersebut. Misalkan Pak Titus dengan budayanya musik bambu, maka
musik bambu itu dibuat bukunya khusus untuk SMP Katolik Rembon. Ini yang dipakai sebagai pedoman oleh guru. Semua membaca. Kenapa musik bambu diangkat di SMP Katolik Rembon? Ternyata filosofinya seperti ini. Kemudian ekstrakurikuler. Musik bambu ini bagaimana? Mengapa ada ekstrakurikuler musik bambu? Ekstrakurikuler musik bambu, desain instruksionalnya harus juga diajarkan tentang filosofi musik bambu atau membuat musik bambu, misalkan seperti itu. Ini di buku, desain bukunya, Pak. Jadi sangat-sangat kontekstual sesuai dengan yang ada di sekolah begitu. Karena ini di kurikulum prototipe seperti itu. Seperti itu maksudnya di kurikulum prototipe itu ada kontekstualisasi dan personalisasi. Kontekstual sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah, personal sesuai dengan peserta didik, macam itu. Kemudian bagian ini. Ini beberapa pertanyaan, Mas. Kami mulai bingung. Terima kasih. Jadi kebingungan